kemana aja nih? Belum ngobrol-ngobrol lagi, kita belum ketemu lagi. Lu lagi sibuk gak? Aku tuh ngerasa ya sejak work from home, kerja di rumah, itu kerjaan tuh banyak banget. Kayak nggak habis-habis gitu. Yang satu nih udah kelar nih tugas-tugas nih. Muncul lagi tugas yang baru. Kayak nggak kelar, bener-bener aku tuh kayak ngerasa hidup aku tuh kerja sejak WFH. Belum lagi ya, anak-anak kan juga sekolah di rumah ya. Itu juga bikin pusing. Aduh, yang satu minta dibikinin susu, yang satu minta diajarin matematika. Ya, terus waktu buat me time-nya tuh kemana? Mungkin kamu kali yang kerjanya nggak fokus, udah gitu kan kamu juga sambil ngurusin yang lain. Tapi kamu aturan bersyukur loh, bayangin aja kalau orang lain tuh ada yang kehilangan pekerjaan tahu. Udah gitu dia mesti ngegedein anaknya juga. Itu kan pasti repot banget buat dia. Kamu tuh aturan Ya, bersyukur kalau misal pun ya keadaan udah kayak deh. gini. Ya udah deh, ya oke. Mungkin emang akuanya Mm-mm. kurang bersyukur kali ya. Thank you Sabar, ya udah mau sabar ya. dengerin aku curhat. Bye. Hai Ma, pernah nggak sih kita curhat dan mengeluarkan keluh kesah kita sama temen, tapi dapat jawaban kayak video tadi? Tapi kamu aturan bersyukur loh. Mungkin bagi sebagian orang itu nggak masalah ya dan baik-baik aja, tapi nih bagi sebagian lainnya justru bisa ngebuat mereka ngedown loh. Kadang juga ya kita sebagai pemberi masukan nggak sadar kalau kalimat atau kata-kata yang pernah kita ucapkan mungkin membuat orang lain merasa cemas atau kurang percaya diri. Pengennya sih empati ya, tapi kok jadi toxic positivity? Kali ini saya Putri Syifa akan ngobrol bareng psikolog Alexandra Gabriela dan ngebahas soal toxic positivity dan pengaruhnya terhadap kondisi psikologis seseorang. Yuk simak. Kita hari ini nih bakal ngobrol seputar toxic positivity. Kak Alexa nih sebagai seorang psikolog, kira-kira bisa ngejelasin nggak sih Kak, toxic positivity itu apa dan bagaimana? Oke, mungkin saya jelasin dulu kondisinya kali ya. Jadi pernah nggak sih, mungkin Mbak Syifa atau mungkin mama-mama cantik yang lagi nonton di sini ngerasain ketika kita lagi ngalamin sesuatu yang nggak enak, suatu kejadian yang mungkin bikin kita kepikiran, tapi kita kayak ngingetin ke diri sendiri, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, itu semua baik-baik aja. Udah, nggak usah nangis, nggak usah nangis, kamu harus kuat, misalnya gitu. Atau mungkin ada juga pas kita cerita ada orang yang bilang, banyak loh orang yang lebih nggak beruntung dari kamu mestinya bersyukur, masih bisa sampai saat ini gitu. Nah, itulah yang disebut dengan toxic positivity. Jadi ada seorang dokter namanya Dokter Zuckerman, dia itu menjelaskan bahwa ketika kita memaksa diri kita atau orang lain memaksa kita untuk tetap positif, di saat sebenarnya kita memang lagi ngalamin kejadian yang negatif dan memberikan respon negatif ke diri kita, nah itulah yang disebut dengan toxic positivity. Jadi berusaha untuk tetap positif padahal dampak pemikiran dan perasaan positif yang dipaksakan itu justru menjadi toksik atau beracun buat kesehatan mental kita nih, kira-kira gitu. Oke. Nah, kalau bedanya tadi kan toxic positivity ya, Kak ya. Kalau bedanya sama empati itu apa sih, Kak? Kan itu mirip-mirip tuh. Kalau toxic positivity balik lagi pemikiran positif yang kita nggak sehat buat kita, baik dari diri kita atau dari orang lain. Tapi kalau empati itu lebih kepada kita bisa coba untuk tahu kondisi orang itu, coba untuk mengerti apa yang dia rasakan, apa yang dia alamin, walaupun kita sebenarnya nggak tahu secara detail dan nggak paham apa sih yang sebenarnya mereka rasakan gitu. Tapi kita berusaha untuk bisa paham, untuk bisa tahu lah paling tidak, bukan sekedar mengerti, tapi tahu bahwa ketika mereka ngejalanin hal ini itu pasti berat buat mereka juga. Mereka wajar kalau mereka sampai berpikir ABCD, wajar kalau mereka ngerasa oh, dunia itu udah berhenti berjalan lah buat mereka. Kan ada suka kalau memang orang lagi kena masalah kan pikirannya gitu. Kayaknya kok seluruh dunia tuh nggak mendukung saya, nasib kok kayaknya sama saya siap terus. Nah kita coba apa sih yang bikin kamu tuh berpikir seperti itu. Bedanya dengan simpati nih, tadi kan ada toxic positivity, ada empati sama simpati ya. Oh iya. Kalau simpati itu kita benar-benar ikut merasa sedih atas apa yang mereka alamin, turut benar-benar sampai kayak kita tuh kayak ngerasa bertanggung jawab sama mereka dan benar-benar pengen kayak ngerasa harus bantu mereka tuh untuk terus bangkit sampai kita lupa sama kondisi diri kita sendiri. Jadi
biasanya tuh terjadi kalau memang ada orang yang meninggal, apalagi orang yang kehilangan itu mungkin dekat sama kita akan bersimpati sama mereka, kita ikut merasakan kesedihan mereka. Padahal di saat kita mau nolong orang, kitanya pun harus siap dan kitanya harus full lah pada diri kita yang terbaik. Nggak bisa ikut-ikutan sedih. Kalau kita ikut sedih ya kita nggak bisa nolong orang itu gitu sebenarnya. Apa sih pengaruhnya toxic positivity ini bagi kondisi psikologi seseorang? Oke, coba bayangin deh kalau misalnya kita toxic positivity, kalau misalnya dibuat lebih mudah tuh anggaplah kita punya makanan. Let's say Mbak Siva mungkin nggak suka makan pare misalnya. Terus saya bilang, Mbak Siva, ini adanya cuma pare. Bayangin aja pare itu enak. Nanti juga enak. Bisa nggak? Enggak sih. Nah, dan dampaknya tuh jadi kayak bohongin diri sendiri gitu. Iya. Apa sih? Malah kayak terpaksa untuk makan dan terpaksa untuk bohongin diri sendiri. Tapi kalau misalnya saya bilang, oke Mbak, coba bayangin pare yang Mbak makan ini, ada nggak sih sisi positifnya yang masih bisa Mbak terima? Sehingga ketika Mbak coba makan pare ini, walaupun nggak enak, tapi masih ada sisi positif yang bisa bantu Mbak untuk menerima pare ini. Gitu. Paling nggak kan, saya bisa makan, perut saya masih kenyang. Banyak loh orang yang nggak bisa makan. Nah, paling nggak masih bergizi buat saya. Nah, itu yang disebut berpikir yang lebih sehat. Kalau yang pertama itu toxic positivity, kayak ngebohongin diri kita sendiri gitu. Jadi kalau memang kita lagi di kondisi yang bisa dikatakan mengalami kondisi yang kurang baik, terus kita sendiri nggak berempati nih sama diri kita, jadi kita nyuruh diri kita untuk tetap tegar, nyuruh diri kita untuk tetap bangkit, nggak ngizinin diri kita untuk mengelola perasaan sedihnya, jelas akan ada rasa bersalah dan shame. Gimana kalau shame itu tuh kayak rasa rendah diri gitu, malu gitu. Kenapa sih orang lain bisa bersyukur, kenapa orang lain bisa bangkit, aku enggak? Apa aku lemah banget ya? Terus ada pemikiran yang nyalain diri sendiri, kenapa sih aku nggak bisa kayak gitu? Kenapa sih aku kepikiran ini terus? Padahal kan nggak ada hasilnya juga, nggak ada faedahnya juga aku pikirin. Semua itu udah terjadi. Padahal sebenarnya mungkin itu memang otak kita lagi memproses emosinya. Gitu sih. Selain itu juga kalau kita terbiasa untuk nggak berempati sama diri sendiri, jelas kan namanya emosi kita kan tersupres atau tertekan gitu. Jadi bukannya perasaan tertekan ya, tapi kayak perasaannya tuh ditekan. Jadi kita nggak kenal sama perasaan kita nggak tahu apa yang kita alamin, tapi kan di alam bawah sadar perasaannya numpuk terus nih. Sehingga ketika perasaannya udah benar-benar menumpuk, ya akhirnya kan jadi meledak juga gitu. Jadi sesuatu hal ataupun kondisi yang bikin kita bisa berkembang menjadi sebuah gangguan-gangguan psikologis lainnya. Makanya banyak orang yang kelihatannya baik-baik aja tiba-tiba depresi. Kelihatannya baik-baik aja tiba-tiba panic attack. Nah, itu kan sukses perasaan mereka. Jadi untuk orang-orang yang punya trauma, memang kita perlu ajak mereka, pertama perlu nemenin dulu. Orang yang lagi punya trauma, orang yang lagi patah hati, orang yang lagi baru mengalami kesulitan, itu temenin dulu. Jadi nggak bisa langsung dikasih tahu, baiknya kamu gini. Kita temenin dulu, nggak usah dipaksa. Ayo dong, cerita. Kalau kamu cerita, kamu simpan sendiri, kapan masalah emosi kamu kelar? Nggak bisa, memang mereka lagi nggak bisa cerita. Dulu dan kita tanyain aja apa yang bisa kita lakukan supaya kamu bisa lebih baik rasanya. Atau mungkin saya tahu kamu lagi mau sendiri dulu, tapi kamu tak ingat ya, saya ada di sini. Jadi kalau memang kamu mau cerita, saya siap kok dengerin kapan aja. Nah, kamu WA aja kok, atau kamu chat saya atau hubungi saya dengan cara apapun, saya siap gitu. Supaya dia pertama-tama kita ingatkan dulu bahwa dia itu masih ada yang dukung gitu. Dia itu nggak sendirian. Ketika dia udah mulai mau cerita, nggak usah langsung dikasih tahu, didengerin aja dulu. Biasanya kan yang memberikan toxic positivity itu lebih ke menunjukkan ada sisi exposure-nya atau menantangnya gitu. Lu percaya sih begini, kamu coba deh melakukan ini, nggak bakal kenapa-kenapa kok pulangnya. Kayak misalnya, nggak usah sering-sering pakai hand sanitizer, orang kita aman-aman aja kok, tergantung imun kita, misalnya seperti itu. Nah, kalau itu kan memang pada akhirnya mereka mencoba untuk menantang pikiran mereka, dan jadinya malah mungkin jadi kurang peka ya sama kondisi mereka, mungkin sebenarnya harus menjaga keamanan mereka gitu. Seperti itu sih. Oke. Nah, mungkin untuk selanjutnya nih, Kak. Gimana ya untuk bisa menghindari toxic positivity ini baik untuk si pendengar maupun
untuk yang ingin mau curhat. Oke, mungkin dari sisi yang pendengar, dari sisi yang Iya. mengalami dulu ya. Jadi, Boleh. toxic positivity, sebenarnya nggak ada cara satupun yang bisa menghindarkan kita dari toxic positivity yang diberikan orang lain. Kita pun perlu sadar semua orang punya kekurangan, semua orang nggak semua orang paham soal kesehatan mental, nggak semua orang paham caranya untuk bisa bantu orang secara emosional gitu. Dulunya aku taunya kalau misalnya aku nangis, papaku bilang, udah nggak usah nangis, makan aja, misalnya gitu. Iya. Jadi ketika cuma dikasih makan, nah kita nggak bisa dikasih makan dan bilang, udah bersyukur aja hari ini aku datang, aku ngasih kamu makanan gitu. Itu kan nggak bisa juga, nyambung. Jadi kita memang nggak bisa menghindarkan respon-respon orang yang akan memberikan kita toxic positivity, tapi kita bisa bantu diri kita untuk tetap sayang dan empati sama diri kita. Jadi tetap dengerin apa yang kita mau dengar, dalam artian di posisi di saat kita sulit, diri kita lah yang menjadi sahabat terbaik diri kita. Tetap berhati sama diri kita, belajar untuk memahami kondisi itu apa adanya, nggak usah dibohongin, diri sendiri tuh maksudnya nggak usah dibohongin. Kayak misalnya putus cinta, enggak kok dia masih sayang, padahal sebenarnya memang orangnya udah bertindak yang enggak nih, maksudnya udah menunjukkan sisi-sisi dimana dia udah nggak peduli, ngapain dipikirin lagi, bukan berarti kita harus bohongin, enggak kok masih sayang, enggak seperti itu gitu. Jadi lebih baik ngomong, kamu itu kuat kok sendiri, walaupun kamu lagi sedih. Nah itu kita coba ngomong ke diri sendiri seperti itu. Nah kalau buat gimana cara menanggapi teman yang lagi ada masalah supaya kita terlanjur ngomong yang membuat aku merasa diberikan toxic positivity. Kita perlu ingat di saat pertama-tama belajar berempati adalah kita belajar untuk memikirkan kalau kita ada di posisi itu tuh gimana. Kayak misalnya bertengkar sama pasangan. Oh kalau aku lagi berantem sama pasangan, pasti apalagi kalau pasanganku sampai ngomong yang nggak enak, pasti aku juga ngerasa sedih nih. Dan kalau ada aku sedang marah, terus ada orang yang bilang, pasanganmu tuh baik loh sebenarnya, dia tuh sebenarnya sayang sama kamu, dia marahin kamu. Aku tuh nggak terima, aku pasti mental. Gitu. Jadi kita coba pikirkan dulu, dan kita posisikan bahwa kalau memang kita mengalami masalah itu, dan kita merasakan apa yang mereka rasakan, kira-kira omongan-omongan apa atau tindakan apa yang bikin kita bisa ngerasa lebih baik, dan omongan dan tindakan apa yang mungkin malah memperburuk kondisi kita itu. Intinya semakin kita pasif, dalam artian pasif bukan berarti nggak mendengar ya, active listening, tapi pasif berbicara. Dalam artian listening itu ya kita tetap dengerin, kita ada di sebelahnya, nggak sambil main HP, nggak sambil sesuatu yang lain, tapi benar-benar dengerin, dan kita tatap mata dia di saat dia natap mata kita, terus kita sesekali memberikan respon, oh gitu, ya ampun, berat ya, kamu hebat bisa menjalani semua itu, nggak semua orang sanggup. Nah, itu kan responnya kan minim, nggak yang langsung menasehati atau mengkritik atau malah memberikan judgement gitu, nggak seperti itu. Maksud saya itu lebih pasif tuh dalam area bukan untuk respon temannya, atau tapi lebih ke mengurangi keinginan-keinginan, lebih pasif untuk keinginan-keinginan menasehati ataupun mengkritik ataupun malah ngejudge gitu. Jadi lebih merefleksikan kembali apa yang dia ceritakan. Oh jadi begitu ya, kok dia bisa begitu ya? Kamu semoga kamu bisa kuat ya. Tapi nggak apa-apa kok kalau misalnya kamu mau sedih, wajar banget kalau kamu lagi sedih. Saya cukup ngerti kok kenapa kamu sekarang pengen nangis dulu dan nggak pengen ngapa-ngapain. Aku temenin kamu dulu, nggak apa-apa ya, gitu. Oke, wah ini berguna banget sih Kak, dan pastinya ini juga jadi kayak insight baru nih buat mama-mama dan juga papa-papa atau orang tua di luar sana yang mungkin biar nggak menerapkan toxic positivity atau nggak menerima toxic positivity dari dia dan lingkungan sekitarnya kayak gitu. Makasih banget Kak Alexa udah berbagi di popmama.com. Thank you juga Mbak Siva, dan thank you juga buat mama-mama yang udah nonton ya. Semoga ilmunya bermanfaat, terutama kalau yang lagi pada ngalamin masa-masa sulit, yang kalau ibu-ibu nih biasanya masa sulitnya adalah
struggle dengan online class, online school anak-anak nih. Ya, Iya. oh yang lain mamanya bisa terus ngeliat di kelas online anak-anaknya bisa duduk diam, aku kok enggak. Iya. Perlu dibangun dulu bahwa semua orang itu berbeda dan semua orang itu lagi struggle gitu. Ya, nggak apa-apa kalau sedih atau capek, istirahat aja dulu ya. Thank you semuanya ya. Iya, makasih Kak Alexa, dadah. Thank you. Nah, itu tadi penjelasan soal toxic positivity dari psikolog Alexandra Gabriela. Jadi, ternyata toxic positivity ini bisa dialami oleh siapa aja ya, Ma? Kita juga bisa nih sebagai korban, tapi mungkin kita juga sebagai pelaku dari toxic positivity tadi ke teman kita sendiri. Oleh karenanya, semoga video tadi bisa berguna dan mengedukasi kita semua soal toxic positivity ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan video ini ke semua teman-teman Mama. Oh iya, jangan lupa juga untuk kunjungi popmama.com buat dapat informasi seputar parenting dan gaya hidup. Sampai jumpa di video Pop Mama selanjutnya. Dadah!